Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu al-mad'u lahu al-biladu wa rijaluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Al-Fatin Ramadan dari Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 9 Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Mantik di semester 3 Prodi Hukum Tata Negara yang diampu oleh Ustadz Mujhasim Fanirin, SPDI MAPD, selaku dosen Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Terima kasih Ustadz Hashim atas bimbingannya. Semoga menjadi amal jariah dan semoga Ustadz beserta keluarga selalu diberi kesehatan yang paripurna. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah ilmu mantik tentang kekeliruan-kekeliruan kias yang bersumber dari kitab Pengantar Pemahaman Ilmu Mantik karya Syekh Muhammad Nur Al-Ibrahimi yang diterbitkan oleh Al-Miftah Surabaya. Buku ini tersedia dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia agar memudahkan saudara untuk mempelajarinya. Sebelum pembahasan materi, marilah kita berdoa agar Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita dan dijauhkan dari kebodohan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang kaidah yang melindungi terjaganya akal dari kesalahan dalam berpikir. Faedah pokok dari ilmu mantik adalah membedakan pemikiran-pemikiran yang benar dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Ilmu mantik adalah ilmu yang akan membawa kita berjalan di rel yang benar. Setiap kalimatnya memiliki makna yang pasti dan kuat. Sebelum membahas bab 5 tentang kekeliruan kias dalam bentuk, maka saudara harus mengetahui berbagai istilah-istilah dalam bab sebelumnya, seperti pengertian qadiyah, kuliah mujabah, kuliah salibah, kuliah juz'iyah, dan lain-lain. Saya tidak akan menjelaskan istilah-istilah tersebut. Silahkan saudara yang belum paham mempelajari dahulu agar memahami tentang kekeliruan kias dalam bentuk secara maksimal. Di dalam bab istidlal atau kias, terdapat macam-macam bentuk kias yang jumlahnya ada 4 bentuk. Setiap bentuk memiliki syarat-syarat dan rumus yang harus dipenuhi untuk mengambil sebuah natijah atau kesimpulan. Kekeliruan dalam kias. Qadiyah-qadiyah logika dibuat hanyalah untuk menghindari kekeliruan dalam berpikir. Namun, apabila seseorang dalam proses pemikiran bisa mendatangkan kekeliruan-kekeliruan, maka orang dapat menyimpulkan qadiyah-qadiyah dengan tanpa merasa ia jatuh dalam kekeliruan yang merusak konklusi-konklusi atau kesimpulan yang ia capai. Kekeliruan ini disebut kekeliruan logika yang tidak disengaja. Kadangkala orang itu dibuat keliru oleh musuhnya, lalu dia sengaja menjatuhkan diri ke dalam kekeliruan atau sengaja membuat kekeliruan agar bisa mengalahkan musuhnya. Maka hal itu merupakan kesalahan yang disengaja atau juga disebut safsatoh. Kekeliruan kias dalam bentuk disebabkan karena ada syarat-syarat atau rumus yang tidak sesuai dengan bentuk-bentuk kias, sehingga natijah atau kesimpulannya akan keliru dan tidak dapat diterima oleh logika. Kekeliruan yang pertama, had ausatnya merupakan lafaz bersekutu mushtarak yang dipergunakan dalam salah satu dari 2 mukadimah. Contoh, qadiyah pertama. Setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan disebut kepala. Qadiyah kedua. Setiap kepala jika dipotong
mengakibatkan mati. Natijah atau kesimpulannya, setiap bumi yang menonjol ke lautan, jika dipotong, mengakibatkan mati. Ini adalah natijah yang keliru. Makna kata kepala yang ada di kodiah pertama dan kodiah kedua memiliki makna yang berbeda. Karena syarat had awsat atau kata yang diulang di dua kodiah itu harus dengan kata dan makna yang sama. Di kodiah pertama, kepala di situ bermakna tanjung, adalah daratan yang menjorok ke laut, atau daratan yang dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya yang dilihat secara geografis. Sedangkan kodiah kedua, kata kepala bermakna organ tubuh manusia yang menjadi organ vital. Disitulah kekeliruannya. Jadi, contoh yang benar seperti ini. Setiap bagian tubuh manusia memiliki kepala. Setiap kepala, jika dipotong, mengakibatkan mati. Sehingga natijah atau kesimpulannya, setiap bagian tubuh manusia, jika dipotong, mengakibatkan mati. Kekeliruan yang kedua, mengungkapkan dua had, yaitu had awsat dan had asgor, dengan dua isim yang sama. Contoh, kodiah pertama, setiap manusia adalah bashar. Kodiah kedua, setiap bashar dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Natijah atau kesimpulannya, setiap manusia dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Kata manusia sebagai had asgor dan kata bashar sebagai had awsat di dalam kodiah pertama memiliki arti yang sama, yakni manusia, sehingga menimbulkan kekeliruan. Jadi contoh yang benar adalah setiap manusia adalah hewan. Setiap hewan membutuhkan makanan. Natijah atau kesimpulannya, setiap manusia membutuhkan makanan. Kekeliruan yang ketiga, mengungkapkan had awsat dan had kubro dengan dua isim yang serupa. Contoh, setiap hewan adalah insan, setiap insan adalah bashar. Natijahnya, setiap hewan adalah bashar. Jika tadi kekeliruan yang kedua berada di kodiah pertama, karena had awsat dengan had asgornya sama, dalam kekeliruan yang ketiga ini berada di kodiah kedua, karena kata insan sebagai had awsat memiliki arti yang sama dengan kata bashar sebagai had kubro, yakni sama-sama bermakna manusia. Sehingga contoh yang benar adalah setiap yang berakal adalah insan. Setiap insan dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Natijahnya, setiap yang berakal dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Kekeliruan yang keempat, membentuk konklusi kuliah mujabah atau kuliah salibah dari kias bentuk yang ketiga. Contoh pertama, setiap emas adalah logam. Setiap emas mahal harganya. Natijahnya, setiap logam mahal harganya. Contoh kedua, setiap tumbuh-tumbuhan adalah berkembang. Tak satu pun tumbuh-tumbuhan berpikir. Natijahnya, tak satu pun yang berkembang itu berpikir. Mengapa natijahnya keliru? Karena natijah di contoh pertama itu kuliah mujabah atau kalimatnya umum positif. Dan contoh kedua, natijahnya kuliah salibah atau kalimatnya umum negatif. Rumus dalam kias bentuk ketiga, natijahnya harus juz'iyah, baik juz'iyah mujabah atau kalimat sebagian yang positif, maupun juz'iyah salibah atau kalimat sebagian negatif. Kita lihat contoh yang benar. Di dalam contoh pertama, setiap emas adalah logam. Setiap emas mahal harganya. Natijahnya, sebagian logam mahal harganya. Lalu contoh kedua,
setiap tumbuh-tumbuhan adalah berkembang. Tak satu pun tumbuh-tumbuhan yang berpikir. Natijahnya, sebagian yang berkembang itu tak berpikir. Kata sebagian pada natijah di contoh pertama dan kedua menandakan itu juz'iyah. Kekeliruan yang kelima, mengambil konklusi kuliah mujabah atau juz'iyah mujabah dari kias bentuk kedua. Contoh pertama, setiap orang kafir kekal di neraka. Tak seorang pun dari orang mukmin akan kekal di neraka. Natijahnya, setiap kafir adalah orang mukmin. Contoh kedua, sebagian umat itu terlambat di Madinah. Dan tak seorang siswa pun dari umat yang terlambat di Madinah. Natijahnya, sebagian umat adalah siswa. Mengapa keliru? Kita bisa melihat syarat dan rumusnya. Syarat kias bentuk kedua adalah qadiyah pertama dan kedua harus berbeda, mujabah dan salibahnya. Artinya, harus positif dan negatif. Tidak boleh kedua qadiyahnya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Ini sudah betul. Dan syarat lainnya adalah qadiyah kedua atau muqaddimah kubro harus kuliah atau kalimat umum. Tidak boleh juz'iyah atau sebagian. Ini juga sudah sesuai. Namun mengapa natijahnya masih keliru? Mari kita perhatikan rumus kias bentuk kedua. Mari kita samakan. Contoh pertama, setiap orang kafir kekal di neraka adalah kuliah mujabah. Tak seorang pun dari mukmin akan kekal di neraka, kuliah salibah. Sedangkan natijahnya berupa kuliah mujabah yang seharusnya kuliah salibah sesuai rumus. Lalu contoh kedua, sebagian umat itu terlambat di Madinah adalah juz'iyah mujabah. Tak seorang siswa pun dari umat yang terlambat di Madinah adalah kuliah salibah. Sedangkan natijahnya berupa juz'iyah mujabah yang seharusnya juz'iyah salibah sesuai rumus. Sehingga contoh yang benar adalah contoh pertama, setiap orang kafir kekal di neraka, kuliah mujabah. Tak seorang pun dari orang mukmin akan kekal di neraka, kuliah salibah. Natijahnya, setiap orang kafir pasti tidak mukmin, kuliah salibah. Contoh kedua, sebagian umat itu terlambat di Madinah, juz'iyah mujabah. Tak seorang siswa pun dari umat yang terlambat di Madinah, kuliah salibah. Natijahnya, tak sebagian umat adalah siswa, juz'iyah salibah. Kekeliruan yang terakhir, menyimpulkan qadiyah muqaddam berdasarkan pengecualian qadiyah tali. Contoh, setiap sesuatu yang berupa emas adalah logam, tetapi ia bukan logam. Natijahnya, ia adalah emas. Kekeliruan ini ada di bentuk kias istisnai atau kias pengecualian yang bisa ditandai dengan adat atau kata tetapi. Dalam penarikan kias istisnai atau pengecualian, yang bersambung harus istisna muqaddamnya menghasilkan tali. Istisna kebalikan talinya menghasilkan kebalikan muqaddam. Tetapi disebut adat atau huruf istisna. Emas disebut muqaddam. Logam disebut tali. Dan bukan adalah bentuk kebalikan atau negatif. Mengapa contoh ini salah? Karena ada syarat yang tidak sesuai. Lalu bagaimana contoh yang benar? Setiap sesuatu yang berupa emas adalah logam, tetapi sesuatu itu emas. Ini adalah istisna muqaddam dan pasti menghasilkan natijah berupa tali. Sesuatu itu logam. Atau bisa juga
Setiap sesuatu yang berupa emas adalah logam, tetapi ia bukan logam. Ini adalah istisna kebalikan tali. Di situ ada kata bukan sebagai bentuk negatif. Karena di kodiah tali, kata logam itu positif. Sedangkan untuk menghasilkan natijah berupa muqaddam, harus kebalikannya juga dari kodiah muqaddam. Sehingga natijahnya adalah ia bukan emas. Karena emas di kodiah muqaddam itu positif. Demikian yang bisa saya paparkan tentang kekeliruan kias dalam bentuk. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Saya memohon ampun kepada Allah dan saya meminta maaf kepada saudara jika ada kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Hadza wallahu yar'ana wa yadfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.